Halo guys, kembali lagi dengan saya lagi, dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film You Are the Apple of My Eye. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor terkenal yang sudah memerani banyak sekali peran. Salah satu perannya adalah sebagai Murayama dalam serial Hack and Law. Dan tanpa basa-basi, mari langsung kita masuk ke alur pembahasannya. Cekidot. Skin dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Kosuke yang sedang pergi untuk ke sekolah. Di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan kedua temannya yang bernama, sebut saja, si Gembul dan si Kurus. Lalu sampai di sekolah, dia pun lagi-lagi diomeli gurunya karena tidak juga memangkas rambutnya yang sudah gimbal. Lalu di sekolah, dia juga bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Yosaka, si cewek sangean. Dan sampainya di kelas dan pelajaran berlangsung seperti biasa, Kosuke yang merupakan murid yang memang sangat bandel lagi-lagi mendapat hukuman dari gurunya karena tidak memperhatikan pelajaran dengan baik. Lalu Kosuke pun disuruh oleh gurunya untuk duduk di depan seorang murid cewek yang sangat pintar yang bernama Hayase. Dimana Hayase ini bukan hanya murid yang sangat pintar, tapi juga merupakan murid yang sangat cantik. Setelah pelajaran selesai, Kosuke pun mengajak teman-temannya untuk mendengarkan lagu terbaru di rumahnya. Gembul, Kurus, dan Yosaka pun setuju karena mereka juga merupakan penggemar dari lagu terbaru tersebut. Namun, Hayase menolaknya karena dia harus fokus belajar, mengingat ujian MTK yang semakin dekat. Tidak lama kemudian mereka pun pulang dari sekolah, di mana Kosuke, Gembul, dan Kurus pulang bersama dan Yosaka pulang bersama Hayase. Di tengah perjalanan, Kosuke, Gembul, dan Kurus singgah untuk pergi mampir ke kedai teman mereka yang bernama Sato. Di sini Sato yang menyukai Hayase mengira bahwa Hayase ikut berpesta bersama mereka. Akhirnya Sato pun menawarkan diri untuk ikut bersama mereka. Yosaka melihat kucing yang sedang berada di jalan. Yosaka pun iba dan menghampiri kucing tersebut. Lalu tidak lama kemudian dia pun berpas-pasan dengan Kosuke. Dan Yosaka pun mengatakan kepada Kosuke bahwa dia tidak bisa ikut untuk mendengarkan lagu tersebut karena dia harus mengurus kucing yang ditemukannya. Kosuke pun tidak masalah dan mengiyakan kemauan dari Yosaka tersebut. Dan akhirnya mereka pun berpesta hanya 4 orang. Dimana dalam pesta tersebut Sato bingung karena Hayase tidak ikut. Akhirnya Sato pun ingin pulang saja, namun dihadang oleh Kosuke karena Kosuke tahu bahwa Sato ikut hanya untuk melihat Hayase. Sehingga Kosuke pun memaksa Sato untuk ikut berpesta bersama mereka. Keesokannya mereka belajar seperti biasa. Namun celakanya, Mana lupa membawa buku pelajarannya. Beruntung Kosuke pun memberikan bukunya kepada Mana. Kosuke pun berdiri dan langsung mengatakan kepada gurunya bahwa dia tidak membawa buku paketnya. Karena pengakuannya itu, akhirnya Kosuke pun dihukum untuk duduk membelakangi guru. Saat jam istirahat, Hayase pun mendatangi Kosuke. Dan Hayase berterima kasih kepada Kosuke karena berkat dia tidak jadi dihukum oleh guru. Lalu skem pun berpindah, di mana diperlihatkan ternyata Kosuke sangat mencintai bela diri, di mana dia diperlihatkan sedang sparring atau latih tanding kepada temannya yang sudah sabuk hitam. Temannya ini bernama Kento. Namun namanya juga sudah sabuk hitam, dia pun dengan mudah mengalahkan Kosuke. Lalu keesokan paginya terlihat bahwa Hayase dan Kosuke tiba lebih cepat di sekolah. Kosuke pun bertanya kepada Hayase apakah cita-citanya ingin menjadi dokter seperti kakak-kakak dan ayahnya. Hayase tidak tahu dengan cita-cita tersebut. Lalu tidak lama kemudian datanglah Kento, di mana Kento mengatakan kepada mereka berdua bahwa terlihat bahwa mereka berdua semakin dekat saja. Lalu tibalah jam pelajaran, di mana di saat jam pelajaran terlihat bahwa seperti biasa Hayase dapat dengan baik menjawab pertanyaan guru. Namun berbeda jauh dengan Kosuke yang seperti biasa tidak memperdulikan pelajaran. Lalu sepulang sekolah, Hayase pun memberikan salah satu rumus MTK kepada Kosuke, di mana Hayase mengatakan kepada Kosuke bahwa dia harus belajar menggunakan rumus ini agar bisa dapat nilai tinggi di ujian MTK. Namun Kosuke tidak memperdulikannya. Karena dipaksa Hayase mau tidak mau, Kosuke pun menerima rumus tersebut. Dan setelah menerima buku rumus tersebut, entah kenapa
Kosuke menjadi semangat belajar, di mana dia mempelajari rumus-rumus yang diberikan Hayase dengan baik. Dan di sekolah, Hayase masih sempat-sempatnya memeriksa pekerjaan rumah dari Kosuke. Sementara itu, saat istirahat, Yosaka pun mengatakan kepada Hayase bahwa diam-diam Kosuke mempelajari buku yang diberikan oleh Hayase dengan baik. Tibalah pembagian nilai saat selesai ujian MTK, di mana di pembagian ujian tersebut Kosuke berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Dan tentu saja Hayase juga mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada Kosuke. Lalu siang pun berganti malam, di mana di malam hari ternyata Kosuke dan Hayase belum juga pulang. Lalu terlihat Kosuke sangat bangga saat mendapat nilai yang sangat bagus. Namun Hayase mana mengatakan kepada Kosuke agar tidak belagu. Kosuke menantang kepada Hayase untuk melihat nilai siapa yang paling tinggi di ujian MTK berikutnya. Hayase pun setuju, dan Hayase mengatakan jika dia menang maka Kosuke harus membotaki rambutnya. Dan Kosuke pun setuju. Namun jika yang menang adalah Kosuke, Hayase harus mengubah rambutnya menjadi gaya poni. Lalu mereka pun setuju dan memulai pertandingannya. Lalu hari demi hari pun berlalu, di mana Kosuke dan Mana sama-sama berjuang untuk mendapat nilai yang bagus. Bukan hanya itu, Kosuke pun berusaha mengganggu Mana agar tidak konsentrasi dalam belajar di sekolah. Hingga akhirnya penonton pun dimulai, di mana hasil akhir sudah dibagikan di sekolah. Dan ternyata Hayase Mana menang dalam pertandingan kali ini. Dan malam pun tiba. Seperti biasa, tinggal mereka berdua lah yang berada di sekolah. Di tengah hujan yang deras, Kosuke tiba-tiba berlari menuju barber. Di mana di barbershop itu, Kosuke pun yang selama ini tidak pernah memotong rambutnya, akhirnya mau membotaki rambutnya. Dan keesokan paginya, teman-temannya pun sibuk mengejek Kosuke. Dan Kosuke melihat bahwa Hayase mengubah gaya rambutnya, di mana Hayase telah mengikat rambutnya menjadi poni. Dan tentu saja semua orang laki-laki di sana terpana melihat kecantikan Hayase. Lalu di dalam ruangan tiba-tiba ada seorang polisi yang masuk ke ruangan mereka, di mana polisi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian berangkas dan dilakukannya antara jam 7 malam hingga jam-jam 8 malam. Hal itu membuat Kosuke marah karena dirinya dan Hayase merasa dituduh. Bukan hanya Kosuke, Hayase Mana dan teman-temannya melempar tas mereka dan menyuruh polisi tersebut untuk memeriksa tas itu masing-masing. Hal itu pun berujung dihukumnya mereka, dan terlihat bahwa Hayase menangis saat dihukum seperti itu. Baginya, itu adalah pertama kalinya dihukum, dan itu sangat memalukan. Dan tak terasa, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Mereka semua sudah melakukan ujian nasional dan lulus. Hayase pun melakukan pidato perpisahan di depan teman-teman mereka. Lalu setelah itu, Yosaka dan Hayase pun terlihat duduk berdua. Dan Hayase pun nampaknya berbisik sesuatu kepada Yosaka. Diperlihatkan bahwa mereka melakukan sebuah tes untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Mereka pun terlihat melakukan acara perpisahannya sendiri, di mana mereka pun bersenang-senang di pantai karena telah menyambut kelulusan mereka, di mana masing-masing dari mereka mengatakan cita-cita mereka. Lalu Hayase pun mengatakan bahwa dia takut melihat darah dan tidak ingin menjadi dokter seperti kedua kakaknya. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang psikolog. Tibalah saat Kosuke ditanya, mana Kosuke mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang besar. Setelah mereka bersenang-senang, Hayase pun memanggil Kosuke, di mana Hayase Mana sedih dan curhat kepada Kosuke akibat ia gagal ujian masuk ke kampus pilihan utamanya. Melihat Mana sedih, Kosuke pun membuka bajunya dan memberikannya kepada Mana untuk mengelap air matanya. Walaupun Mana gagal di universitas pilihan utamanya, namun Mana berhasil diterima di salah satu universitas ternama di Tokyo. Mereka berdua pun melakukan perpisahan, di mana sebelum Mana pergi, Kosuke pun memberikan baju yang bertuliskan "You are the apple of my eye".
Mana pun disuruh Kosuke untuk mencari arti dari tulisan tersebut, di mana makna dari tulisan tersebut adalah seseorang yang disukai lebih dari siapapun. Ja. Watashi mo. Sementara itu, Kosuke mengambil universitas yang ada di kotanya, yaitu dia masuk ke Universitas Kebudayaan. Waktu senggangnya, Kosuke pun menyempatkan diri untuk menelpon Mana dan bertanya tentang kabar Mana. Ternyata Mana satu kosan dengan Yosaka di Tokyo. Berbulan-bulan pun berlalu, Mana dan Kosuke pun ketemuan di tempat mereka berpisah, di mana Hayase Mana menggunakan baju yang diberikan oleh Kosuke. Mereka berdua pun menghabiskan waktu bersenang-senang. Ternyata Mana sudah mengetahui arti dari tulisan "You are the apple of my eye". Mana pun akhirnya sadar dan mengetahui bahwa Kosuke menyukai dirinya. Namun ternyata Mana overthinking tentang cinta. Mana takut jika Kosuke mencintai dirinya saat ini hanyalah dirinya yang ada di dalam imajinasi Kosuke. Mana pun bertanya apa alasan Kosuke mencintai dirinya. Namun tentu saja cinta tidak butuh alasan. Mendengar jawaban Kosuke, Mana pun kecewa. Tibalah saat mereka menerbangkan lampion, di mana saat menerbangkan lampion, Kosuke pun mengatakan bahwa "Izinkan aku untuk mencintaimu selamanya, Hayase Mana." Padahal Hayase juga mencintai Kosuke. Sementara itu, Kosuke semakin serius dengan hobinya, di mana dia mengadakan pertarungan lelaki terkuat di kampusnya dan mengundang Mana untuk melihat pertarungannya. Tibalah pertarungan dimulai. Di pertarungan itu, Kosuke dihajar habis-habisan, di mana Mana yang melihat itu langsung pergi keluar karena tidak tahan melihat Kosuke yang dihajar habis-habisan. Setelah selesai, Kosuke pun menyamperi Mana. Mana yang tidak tahan melihat tingkah kekanak-kanakan Kosuke meminta Kosuke untuk menghentikan semua perilakunya. Namun Kosuke yang terlihat tidak terima langsung pergi meninggalkan Mana. Sementara itu, kabar Kosuke dan Mana yang semakin renggang diketahui oleh teman mereka, di mana teman mereka pun mengambil kesempatan untuk mendekati Mana. Namun usaha mereka semua gagal. Lalu berbulan-bulan pun berlalu. Saat Kosuke lagi santai di kosannya, tiba-tiba terjadi gempa, yang dimana semua orang berhamburan keluar. Kosuke pun yang sudah lama tidak berhubungan dengan Mana spontan untuk menelpon Mana. Karena sudah lama tidak berhubungan, Kosuke pun bertanya apakah Mana sudah mempunyai kekasih. Mana pun menjawab bahwa lelaki yang mendekatinya tidak ada yang seperti Kosuke. Mereka semua langsung menyerah dan menanyakan keadaan Mana. Mana pun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Lalu Kosuke pun menceritakan kepada Mana bahwa dia percaya ada versi lain di bumi ini, yang singkatnya seperti multiverse, di mana di dunia itu Kosuke yakin mereka berdua berpacaran. Mana pun mengatakan jika dunia itu ada, maka dia sangat iri pada dunia itu. Kosuke sekarang sudah menjadi penulis. Lalu saat sedang mengerjakan tugasnya, Mana pun menelpon Kosuke dan mengatakan bahwa dia akan menikah. Lalu diperlihatkan Kosuke dan temannya sedang berada di pesta pernikahan, di mana teman-temannya berpikir bahwa yang jadi pengantin pria adalah Kosuke. Lalu tibalah pengantin datang, yang ternyata pengantin tersebut adalah Hayase Mana yang menikah dengan orang lain. Melihat Mana menikah dengan orang lain, Kosuke pun mencoba untuk tegar sambil melihat Mana dan pasangannya. Saat sesi foto, Sato yang dulu juga mengejar Mana
meminta izin pada suami Mana untuk mencium Mana untuk terakhir kalinya. Namun, suami Mana memperbolehkannya, tapi dengan syarat yang ingin mencium Mana harus menciumnya terlebih dahulu. Tanpa banyak cincong, Kosuke pun langsung mencium suami Mana. Setelah itu, Kosuke pun mendatangi Mana dan menciumnya. Terjadilah flashback di mana saat itu Mana membisikkan kepada Yosaka bahwa dia berharap Kosuke menembak dirinya. Jadi guys, itulah alur film You Are the Apple of My Eye. Sebenarnya Hayase Mana dan Kosuke saling mencintai, tapi ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena Kosuke tidak pernah menembak Mana, karena Kosuke takut jika ia menembak Mana dan membuat hubungan mereka semakin renggang. Dan yang kedua, karena dari Mana sendiri yang overthinking. Dia takut jika saat mereka pacaran, dirinya ternyata jauh dari apa yang diharapkan oleh Kosuke. Dan see you, bye bye untuk konten-konten berikutnya. Dan jika kalian suka dengan channel saya, silahkan please subscribe ya guys.